wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahman Awal Saputra, Tajri Hasbi Ilham, Rahman Irfan, Desi Reon Wilna Sari, dan M. Irfan Diatarza. Sini kami akan melakukan pengujian sistem informasi pelaporan pada percetakan dan fotokopi bintang dengan metode black box dan white box. Pada pengujian ini pada pengujian black box kami menggunakan teknik equivalent partition. Kemudian pada metode white box kami menggunakan teknik basis pair. Untuk kasus uji yang akan dilakukan pada sistem itu berjumlah 92 test case atau 92 kasus uji, yang mana 73 kasus itu menggunakan teknik equivalent partition dan 19 kasus uji itu menggunakan teknik basis pair. Untuk yang pertama, kita akan menguji menu login admin, yang mana kasus yang akan diuji itu berjumlah 5 kasus. Kasus yang pertama, menekan tombol masuk tanpa mengisi kolom username dan password. Hasil yang diharapkan itu pesan error pada kolom input username dan password. Dan hasil ujinya yaitu menampilkan username atau password salah di halaman baru. Ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka statusnya tidak valid. Kemudian untuk kasus yang kedua, input nama pengguna tanpa mengisi kolom input password dan sebaliknya. Untuk hasil yang diharapkan, pesan error ditampilkan pada kolom input username atau password yang belum diisi. Dan hasil pengujian menampilkan username atau password salah di halaman baru. Maka ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, statusnya tidak valid. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu input nama pengguna dan password yang telah terdaftar. Untuk hasil yang diharapkan, login berhasil dan masuk ke halaman dashboard. Untuk kasus yang ketiga yaitu input nama pengguna dan password yang telah terdaftar. Hasil yang diharapkan, login berhasil dan masuk ke halaman dashboard. Hasil pengujian, login berhasil dan masuk ke dalam halaman dashboard. Statusnya valid atau berhasil. Kemudian untuk kasus yang keempat, input nama pengguna dan password yang tidak terdaftar pada sistem. Hasil yang diharapkan, pesan error ditampilkan pada kolom input username atau password. Hasil pengujian menampilkan username atau password salah di halaman baru. Statusnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka statusnya tidak valid atau gagal. Untuk kasus yang kelima, itu input nama pengguna yang tidak terdaftar dan password yang terdaftar pada sistem dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan, pesan error ditampilkan pada kolom input username atau password. Hasil pengujian menampilkan username atau password salah di halaman baru. Statusnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka statusnya adalah tidak valid atau gagal. Kemudian pengujian berikutnya yaitu pengujian pada menu data users. Di sini ada total 15 kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu menambahkan data valid, mulai dengan nama itu diisi dengan Irfandi. Kemudian untuk username juga ditulis Irfandi.
Kemudian passwordnya kita isi password 123. Enggak, password kita isi dengan password 123. Kemudian kita pilih posisinya sebagai admin, kita isi dengan admin. Hasil yang diharapkan, data user berhasil ditambahkan. Untuk hasil pengujian, data user berhasil ditambahkan. Status pengujian valid atau berhasil. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu menambahkan data yang tidak valid dengan tidak mengisi nama, kemudian mengisi username itu dengan Irfandi, password 123, posisi kita isi admin. Untuk hasil yang diharapkan menampilkan pesan nama wajib diisi. Hasil pengujian menampilkan pesan nama wajib diisi. Status pengujian valid atau berhasil. Kemudian untuk yang pengujian kasus ketiga, yaitu masih menambahkan data yang tidak valid, yang mana di sini kita buat username-nya kosong, sedangkan kolom lainnya itu terisi. Untuk hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan username wajib diisi. Hasil pengujian menampilkan pesan username wajib diisi. Status pengujian valid atau berhasil. Untuk kasus yang keempat, yaitu dengan tidak mengisi password atau mengosongkan kolom password. Untuk hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan password wajib diisi. Hasil pengujian, sistem menampilkan pesan password wajib diisi, maka status pengujian itu berhasil atau valid. Kemudian tidak mengisi bagian kemudian kasus yang berikutnya adalah di bagian password itu kita hanya mengisi 4 angka, 4 karakter. Hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan password harus minimal 6 karakter. Dan hasil pengujian itu sistem tetap menyimpan data walaupun passwordnya hanya berjumlah 4. Maka statusnya tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka status pengujian itu gagal atau tidak valid. Kemudian pengujian berikutnya tidak mengisi di bagian kolom posisi. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan posisi wajib diisi. Hasil pengujian, sistem menampilkan pesan posisi wajib diisi, maka status pengujian berhasil atau valid. Kasus berikutnya yaitu fitur edit data. Kita coba ubah posisi menjadi staff. Kita ubah posisi menjadi staff. Hasil yang diharapkan data user berhasil diperbarui.
Hasil pengujian data user berhasil diperbarui, pengujian berhasil atau valid. Kemudian untuk kasus berikutnya kita hapus salah satu isi kolom, kemudian kita klik simpan. Untuk hasil yang harapkan itu menampilkan pesan kolom wajib diisi. Hasil pengujian, sistem menampilkan pesan kolom wajib diisi, status pengujian berhasil atau valid. Kemudian untuk kasus berikutnya yaitu kita coba menghapus data. Hasil yang diharapkan itu data berhasil terhapus. Kemudian berikutnya, kasus berikutnya mencari data. Kita coba masukkan kata kunci Teuku. Nama user tidak tersedia. Kemudian kita coba nama user yang tersedia. Kita coba cari M. Irfandi Atarza. Kita coba cari nama putra. Sistem tidak menampilkan nama putra, maka status pengujian itu gagal atau tidak valid. Kemudian untuk kasus berikutnya kita masukkan kata kunci yang X, Y, Z. Seharusnya sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan. Untuk hasil pengujian itu sistem tidak menampilkan pesan data tidak ditemukan, maka pengujian berstatus tidak valid atau gagal. Untuk pengujian berikutnya kita akan menguji menu data barang. Pertama kita masukkan data yang valid. Kita isi dengan data valid. Hasil yang diharapkan itu data barang berhasil ditambahkan. Hasil pengujian data barang berhasil ditambahkan, status pengujian berhasil. Kemudian berikutnya kita lakukan pengujian tidak mengisi salah satu kolom pada inputan pada form tambah atau edit barang. Itu hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan kolom wajib diisi. Status pengujian itu sesuai dengan harapan, status berhasil atau valid. Kemudian untuk berikutnya itu kita isi harga dengan minus. Hasilnya harapkan itu menampilkan pesan harga tidak boleh negatif. Untuk hasil pengujian, data tetap ditambahkan dengan nilai negatif, maka ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, status pengujian tidak valid atau gagal. Berikutnya kasus berikutnya itu edit data. Kita edit data, kemudian kita kosongkan salah satu kolom input dan kemudian kita klik simpan. Kemudian kasus berikutnya itu hapus data. Kita coba hapus data barang kertas dengan kode barang RG004. Itu hasil yang diharapkan itu menampilkan pop-up konfirmasi dan data barang berhasil dihapus. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, status pengujian berhasil atau valid. Kemudian berikutnya itu cari data barang.
kita masukkan kata kunci pensil. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan daftar barang sesuai dengan pencarian. Hasil pengujian, sistem menampilkan daftar barang yang sesuai dengan pencarian, status berhasil atau valid. Kemudian kita kosongkan data pencarian, kemudian kita enter. Hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan masukkan kata kunci pencarian. Hasil pengujian, tidak ada pesan masukkan kata kunci pencarian, status pengujian gagal atau tidak valid. Selanjutnya kita masukkan kata kunci yang tidak ada pada data, contohnya kita masukkan XYZ. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Hasil pengujian itu tidak ada pesan data tidak ditemukan, tidak, maka pengujian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian, status pengujian itu tidak valid atau gagal. Kemudian berikutnya itu print data. Data berhasil dilakukan, bisa dilakukan print, maka status pengujian valid. Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada menu daftar karyawan. Yang pertama kita masukkan data dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan itu data karyawan berhasil ditambahkan. Hasil pengujian data karyawan berhasil ditambahkan, status valid. Kemudian kasus berikutnya kita coba kosongkan di setiap kolom. Kemudian kita klik simpan. Hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan kolom wajib diisi. Itu hasil pengujian itu sesuai dengan yang diharapkan, status valid. Untuk pengujian berikutnya kita isi di bagian gaji itu negatif. Hasil yang diharapkan gaji menampilkan pesan nilai tidak boleh negatif. Namun sistem hasil pengujian, sistem tetap menyimpan data dengan nilai gaji negatif, maka pengujian berstatus tidak valid. Berikutnya kita coba hapus data. Hasil yang diharapkan menampilkan pop-up konfirmasi, kemudian data berhasil dihapus. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, status pengujian valid. Kemudian berikutnya kita coba edit data dengan isi data yang valid. Kita ubah gaji menjadi kita hapus minusnya, klik simpan. Hasil yang diharapkan itu data berhasil diedit. Hasil pengujian data berhasil diedit, maka status pengujian berhasil atau valid. Berikutnya kita pada menu cari karyawan, kita masukkan kata kunci yang ada. Contohnya kita cari itu bos awal. Sistem menampilkan sesuai dengan pencarian, maka status pengujian valid. Berikutnya kita kosongkan untuk hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan masukkan kata kunci pencarian, sedangkan hasil pengujian itu tidak ada pesan yang ditampilkan, status itu gagal atau tidak valid. Selanjutnya kita masukkan kata kunci yang tidak ada pada data, contohnya kita masukkan XYZ. Untuk hasil yang diharapkan itu menampilkan data tidak ditemukan, namun sistem hasil pengujian itu pesan tidak ditampilkan, maka status pengujian tidak valid. Selanjutnya kita akan menguji menu data transaksi. Untuk yang pertama kita tambahkan data-data yang valid. Hasil yang diharapkan itu data berhasil ditambahkan.
Hasil pengujian data berhasil ditambahkan. Berikutnya kita kosongkan di salah satu kolom, kemudian kita klik simpan. Hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan kolom wajib diisi. Status pengujian berhasil atau valid. Berikutnya kita pada kolom total transaksi kita isikan dengan nilai minus. Hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan nilai tidak boleh negatif. Hasil pengujian sistem tetap menyimpan dengan nilai negatif, maka ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka status pengujian tidak valid, tidak valid atau gagal. Berikutnya kita lakukan penghapusan, itu hasil yang diharapkan itu menampilkan pop-up konfirmasi, kemudian data berhasil dihapus. Hasil pengujian itu sukses atau sesuai dengan yang diharapkan, status pengujian itu valid. Kemudian kita uji berikutnya dulu filter. Pada filter kita tampilkan filter yang pertama itu semua data. Hasil yang diharapkan itu menampilkan semua data. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, status pengujian berhasil. Kemudian kita filter berdasarkan hari ini. Sistem berhasil menampilkan data berdasarkan filter hari ini, status pengujian valid. Berikutnya filter bulan ini. Sistem berhasil menampilkan data-data yang ada pada bulan ini, status pengujian valid. Kemudian berdasarkan tanggal tertentu, contohnya pada tanggal 1, data berhasil menampilkan data berdasarkan tanggal dimasukkan, status pengujian valid. Berikutnya kita coba kolom pencarian, kita masukkan contohnya skripsi. Hasil yang diharapkan itu menampilkan data berdasarkan kolom pencarian, status pengujian valid. Berikutnya kita kosongkan, kemudian kita enter. Hasil yang diharapkan itu menampilkan masukkan kata kunci. Hasil pengujian tidak ada pesan masukkan kata kunci, status pengujian tidak valid. Berikutnya kita masukkan XYZ. Hasil yang diharapkan itu data XYZ tidak ditemukan. Hasil pengujian dan tidak ada pesan data tidak ditemukan, status pengujian tidak valid. Berikutnya kita coba kasus berikutnya itu print data. Hasil yang diharapkan itu file cetak berhasil dibuat. Hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, status pengujian valid. Berikutnya itu kasus uji berikutnya itu logout. Hasil yang diharapkan itu berhasil kembali ke halaman login. Hasil pengujian valid. Baiklah, sekian pengujian yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.